panggung politik kita ini bisa jadi lebih dramatis loh Pak daripada Iya, drakor. saya melihat udah kayak sinetron, kayak drama Korea gitu. Menurut saya ke depan pemimpin itu dibutuhkan pemimpin yang berani, pemimpin yang punya nyali, berani mengambil keputusan dengan segala perhitungan resikonya. Detailnya harus ngerti, jangan hanya berretorika di belakang meja. Sebagai ayahnya Mas Gibran, merestuikah Mas Gibran berlaga di Pilpres 2024? Ditanyakan saja ke Wali Kota Solo. Tapi kira-kira direstui ya Pak Jokowi? Pemerintah tengah merancang sebuah strategi besar bagi Indonesia agar dapat melompat menjadi negara maju terlepas dari middle income trap. Strategi ini adalah dengan membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kita akan memperbincangkan hal ini dan juga berbagai perkembangan lainnya bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pak Jokowi apa kabar? Ya, kabar baik. Sehat, Karno. Pak? Sehat. Sehat sekali, karena kalau tempo hari itu ke Bapak dari ASEAN, ya Iya. kan? ASEAN berhari-hari gitu ya, tapi sukses ya Pak ya? Dapat Alhamdulillah. pujian dari Ibu Kamala Harris lagi, ya kan Pak? Ya, karena semuanya dipersiapkan dengan matang, direncanakan, dan melalui sebuah Ya. proses. Jadi biasanya kita bekerja seperti itu. Lebih keren dari Hollywood dan katanya. detail. Itu ya Pak, attention to detail itu kunci Iya. juga berarti ya. Pak Jokowi habis dari ASEAN kan ke India, Ke India untuk habis itu G20. G20. G20, Kemudian Pak Jokowi sempat ke Solo lihat bola. Iya. Kemudian ke Cilegon. Iya. Kemarin Bapak naik kereta cepat sama influencer kan? Bapak udah berapa kali sih Pak naik kereta cepat? Baru kemarin sekali itu. Baru Karena sekali? sebelumnya saya datang ke proyeknya 4 kali. Oh, Tapi oke. mencoba kereta cepatnya Baru sekali? Sekali. Oke. Saya Mungkin menunggu nanti ya Pak. mau mencoba 4 atau 5 kali. Oke, nanti kalau yang kali kedua kami menunggu untuk diajak. Boleh. Boleh. Nah, Pak Jokowi kereta cepat, kemudian MRT juga ya Pak, LRT. Kalau MRT, LRT Bapak udah sering dong ya? Iya, sudah sering. Mungkin sudah. Kalau MRT nggak tahu mungkin lebih 10 kali. LRT udah lebih 4 kali. Oh, 4 kali. oke, udah sering sekali. Ada rencana Pak untuk mengembangkan berbagai ini proyek strategis transportasi kita ya, supaya lebih bermanfaat dan Iya. lebih diminati masyarakat Jadi gitu Pak Jokowi. moda transportasi ini harus terintegrasi. Kemudian yang kedua, masyarakat semakin banyak yang menggunakan MRT, menggunakan LRT, menggunakan kereta cepat sehingga apa? Bisa mengurangi kemacetan di jalan, kemacetan di Jakarta, Jabodetabek, sehingga apa? Polusi juga bisa kita kurangi Setuju, Pak. sebanyak mungkin. Setuju. Polusi itu Pak PR sekali Pak. Banyak yang kena ISPA soalnya. Iya, betul. Kesehatan tetap harus dinomorsatukan Iya. sehingga kita mendorong seluruh masyarakat untuk mau menggunakan transportasi massal yang sudah ada. Iya. Bapak tempo hari sempat kena ISPA juga ya Pak ya? Batuk ya? Ya, karena memang udaranya nggak baik. Karena polusi juga? Saya sepedaan Sabtu Oh. Minggu nggak tahu kalau polusinya sudah Sedang pada tinggi ya Pak ya? posisi yang tinggi. Iya, Pak Jokowi ini kan kita berada di salah satu pabrik baterai kendaraan listrik ya Pak? Ya? Iya, ini Yang disebut-sebut di PT HLI ini adalah pabrik EV baterai, pabrik baterai kendaraan listrik yang pertama di Asia Tenggara. Sudah pada posisi produksi percobaan, kita harapkan nanti awal tahun depan sudah dimulai produksinya. yang pertama dan katanya disebut-sebut akan jadi yang terbesar juga di Asia Tenggara. Ini baru fase pertama, nanti ada fase kedua.
Dan Oke. ini sekarang bisa menghasilkan 30 juta baterai sel. Kemudian akan digunakan untuk memproduksi kira-kira 180.000 mobil listrik Wow. terbesar dan pertama di Asia Tenggara. Pak Jokowi, tapi kalau saya perhatikan ya Pak ya, Pak Jokowi ini begitu gigih nih Pak, memperjuangkan terselenggaranya atau adanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ya kita memang sejak awal mendesain, merencanakan untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik. Yang itu dimulai dari pembangunan pabrik, industri, Baterainya ya, baterai Pak, ya? kendaraan listrik. Jadi EV baterai ini penting sekali, ini menjadi basic bagi kita melompat masuk ke mobil listrik, sepeda motor listrik. Ya, karena kalau saya lihat di berbagai kesempatan kepada berbagai kalangan dalam negeri maupun luar negeri, Bapak begitu berkomitmen Dan untuk ini mengajak, mengembangkan ya. PT HLI ini adalah kerjasama Korea dan Indonesia. Karena di sini juga ada sahamnya IBC, Oh. BUMN kita. Oke. Nanti diperbanyak dong Pak. Ya. Makin Dan lama. ini kan baru satu perusahaan, nanti akan dimulai lagi perusahaan yang lain, CATL juga yang kira-kira sama mungkin menggunakan teknologi yang berbeda. Akan ada lagi yang ketiga, dan kita harapkan kalau fondasi kita di EV baterai kendaraan listriknya kuat, kita bisa masuk ke supply chain global. Kalau sudah masuk ke supply chain global, artinya rantai pasok ke global itu kita punya. Akan ada ketergantungan negara-negara lain kepada Indonesia. Itu yang target. Itu kuncinya ya Pak? Akhirnya di situ. Itu yang akan membuat Indonesia bisa melompat ya Pak ya, menjadi negara maju. Lompatan kita masuk ke negara maju kalau kita bisa mewujudkan ini. Dan ini akan selesai semuanya kira-kira tahun 2027-2028. Kalau kita konsisten terus. Konsisten terus. Oke. Nanti kita bahas mengenai tahun 2027-2028 itu ya Pak ya. Tapi ini kita kembali ke lokasi ini. Ini kan FDI ya Pak, Foreign Direct Investment ya sifatnya. Itu kalau FDI, kira-kira impact atau manfaat seperti apa yang bisa kita harapkan? Ya, jadi foreign direct investment ini seperti pabrik baterai kendaraan listrik ini bukan hanya urusan kita bisa memproduksi mobil listrik, tetapi kita bisa mendapatkan penerimaan negara dari sini. Baik itu yang namanya pajak PPh perusahaan, kemudian PPN untuk mobilnya nanti, kemudian juga PPh karyawan, kemudian juga bisa mendapatkan royalti karena kita punya saham di sini, dapat dividen karena kita punya saham di sini. Ini ya yang akan menjadi penerimaan negara. Dari penerimaan negara itu bisa kita pakai untuk bantuan sosial, untuk mendanai dana desa. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham alurnya itu menjadi itu yang dapat yang perusahaan gede. Iya, tapi kita mendapatkan penerimaan negara dari pajak-pajak, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, dan kalau kita ikut di dalamnya dapat dividen. Baik Pak Jokowi, kita lanjut lagi ya Pak ya perbincangannya. Ini baterai. Ini baterai sel. Jadi yang sudah mulai di uji coba produksi dan kita harapkan nanti di awal tahun depan sudah betul-betul berproduksi. Dan di PT HLI Green Power ini akan memproduksi 30 juta baterai sel seperti ini. Yang itu
dalam 1 tahun, Satu sehingga tahun, itu oh, oke. bisa dipakai untuk kurang lebih 180.000 mobil listrik yang juga akan langsung bisa berproduksi di sini. Ini adalah sekali lagi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang memproduksi baterai kendaraan listrik, EV baterai. Dan Terbesar, jadi akan yang menjadi terbesar, di Asia Tenggara. Oke, Pak Jokowi. Tapi sebenarnya kalau mengenai ekosistem ya Pak ya, ekosistem kendaraan listrik, kemudian baterai kendaraan listrik sendiri, seperti apa Pak desain besar atau strateginya? Ya tidak bisa saya buka semuanya ya, tetapi memang harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Mulai dari membuat smelter, dari tambang kita, bukan hanya nikel ya, karena ini baterai sel ini kan campuran dari nikel, aluminium, kemudian mangan, kobalt, yang semuanya ada di negara kita. Jadi barang ini. Kemudian masuk ke HPAL, masuk ke katot, prekursor, langsung jadi Seperti ini ya Pak ya. EV baterai. Kalau EV baterainya selesai, ekosistem besar kendaraan listrik juga akan bisa kita lakukan di sini. Sehingga kita juga bisa masuk ke global supply chain, rantai pasok global itu kita bisa masuk. Disitulah negara lain akan tergantung kepada Indonesia. Itu yang kita kejar. Pak Jokowi tadi menyampaikan bahwa diperkirakan nih Pak sekitar tahun 2027 atau 2028 ya Pak ya? Semuanya akan selesai. Akan mulai. Yang ini satu selesai. Nanti yang kedua CATL mungkin 2-3 tahun lagi selesai. Yang berikutnya akan selesai. Kalau itu selesai semuanya, bisa-bisa kita menjadi raja mobil listrik dunia. Semua komponennya hampir ada di Indonesia kecuali satu kan ya Pak ya? Iya. Jadi lithium, secara yang nggak ada lithium, lithium dan kita juga sudah kerjasama dengan Australia. Ini semuanya membangun ekosistem ini tidak mudah. Kita menemukannya juga tidak mudah melalui tahapan yang sangat keras. Secara konsep, kalau dari perbincangan kita ini sangat bagus ya Pak Jokowi. Dan dengan demikian kuncinya menjadi terletak pada implementasi. Ya memang dari kita itu kelemahannya itu ada di eksekusi, kemudian di implementasi. Nah ini kalau tidak kita ikuti, nggak akan kejadian. Harus dikawal terus ya harus Pak dikawal terus dan harus detail. Misalnya ke lapangan saya cek 3 kali. Menteri pasti ngeceknya 6 kali. Nah, di bawahnya lagi ngeceknya 9 kali. Ini proses seperti itu yang terus. Dan harus harus detail dan kerjanya memang harus kerja terintegrasi, terkontrol, terintegrasi. Kalau enggak jalan sendiri-sendiri. Sektoral itu yang menjadi juga kelemahan ketiga kita. Di tahap implementasi ini ya, muncul kemudian kekhawatiran Pak atau kritikan yang menyatakan bahwa bisa jadi yang diuntungkan hanya segelintir orang, yang menikmati hanya segelintir orang. Ini gimana Pak tanggapan Pak Jokowi? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau ini muncul dari hulu sampai hilir, perusahaan. Dari setiap perusahaan yang ada ini pasti akan merekrut karyawan. Misalnya kayak nikel di Morowali sampai di atas 70.000. Dan dari sisi itu sisi kesempatan kerja. Yang kedua dari sisi penerimaan negara, kita itu dapat banyak sekali PPH, baik PPH badan, PPH karyawan, dapat dari PPN, dapat dari royalti, dapat dari bea ekspor, dapat dari penerimaan negara bukan pajak, dapat juga dari dividen kalau kita ikut di dalam perusahaan itu seperti di PT HLI Green Power ini,
kita juga memiliki saham di sini dari BUMN kita, dapat dividen dari situ. Ini kalau satu perusahaan, kalau puluhan perusahaan, kalau ratusan perusahaan, inilah yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Dan kalau sudah penerimaan negara itu terkumpul di APBN, bisa didistribusikan ke rakyat dalam bentuk bantuan sosial, bantuan pangan, dana desa. Ini dari peningkatan penerimaan negara. Jadi alurnya seperti itu, Mbak Retno. Oke. Nah, selain kritikan soal tadi, ada juga kekhawatiran nih Pak bahwa subsidi yang jumlahnya puluhan triliun ini untuk para konsumen nih Pak. Konsumen kendaraan listrik, motor listrik maupun mobil listrik ini dianggap tidak tepat sasaran karena dianggap sampai kepada orang yang kaya Pak karena harga mobil listrik misalnya tidak murah gitu. Kenapa misalnya tidak diberikan untuk peningkatan sistem transportasi umum gitu Pak Jokowi? Ya dua-duanya kan kita kerjakan, tetapi untuk khusus subsidi itu bukan sebetulnya mensubsidi pemilik mobil listrik. Kita ini sekarang sedang berkompetisi dengan negara lain, rebutan investasi dengan negara lain. Kalau negara lain, saya nggak usah sebut tetangga kita ya, nggak usah sebut negara mana. Mereka memberikan subsidi 68 juta. Saya sampaikan, ya kita harus lebih tinggi dari itu. Kalau enggak, semua akan lari ke sana. Ini kompetisi rebutan investasi dalam rangka itu. Jadi bukan kita ingin mensubsidi pemilik mobil, bukan itu. Sehingga kita harapkan kalau yang kedua semakin banyak pemakai mobil listrik juga akan mengurangi polusi, itu yang kedua. Karena kita ingat urusan polusi ini juga menimbulkan kerugian negara. Hitungan terakhir kita itu 16 triliun biaya kesehatan yang dipakai untuk sakit yang berkaitan dengan pernafasan. Hanya gara-gara polusi yang beberapa waktu terakhir ini ya Pak ya? Hanya karena polusi yang ada di semua kota, bukan hanya di Jakarta saja Jakarta, loh, ya? polusi itu. Pak Jokowi sebagai ayahnya Mas Gibran, merestuikah Mas Gibran berlaga di Pilpres 2024 Ditanyakan ini? saja ke Wali Kota Solo saja. Kalau Pak Jokowi sebagai ayahnya merestui nggak Pak?